Jadi aku kuat sebenarnya tuh kuat sendiri gitu. Kadang kalau lagi capek aku menyusul mama aja deh. Capek banget tidurnya gitu. Sebelum anak saya meninggal, saya punya suami. Suami saya nikah sama teman. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Cintailah siapapun orang yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi di mana ibu-ibu? Di kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah. Luar biasa sekali pemirsa, hari ini kita akan mengikuti kajian hati bersama Ustadz Hilman Fauzi. Dengan tema yang Masya Allah ini berat banget nih. Separuh jiwaku pergi. Dan selama 60 menit ke depan nanti kita akan berikan kesempatan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid As-Sofia Bogor ini untuk bertanya langsung ke Ustadz Hilman Fauzi. Dan sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan dulu kajian dari Ahilman. Baik langsung saja kita mulai kajiannya. Hari ini kita akan mendengarkan sama-sama kajian dari Ahilman. Mangga A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda. Tema kita pagi ini adalah separuh jiwaku pergi. Setiap di antara kita pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan. Betul apa betul? Ada yang pernah kehilangan orang tuanya? Ada? Ada yang pernah merasakan kehilangan pasangannya? Lantas sikap seperti apa yang harus kita hadirkan ketika kita merasa separuh jiwa kita pergi? Saya diingatkan dengan satu keterangan. Satu kali malaikat Jibril alaihi salam pernah memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ada 3 wasiat yang bunda boleh catat ini wasiat agar kemudian kita bisa lebih tegar ketika separuh jiwa kita pergi. Apa wasiatnya? Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka engkau ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, engkau akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Bunda, mati itu pasti. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Maka diingatkan, sesuatu yang sangat dekat dengan kita adalah apa? Kematian. Yang kedua, kata malaikat Jibril,
Ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapapun orang yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Boleh jadi kamu yang duluan berpisah dengan orang yang kamu cintai, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan dirimu. Betul? Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apapun yang ingin kamu lakukan, silahkan. Tapi ingat, engkau akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang engkau lakukan itu. Jadi kalau ada yang bertanya, saya ditinggal pergi oleh orang yang saya cintai. Rasanya bukan ditinggal pergi, mungkin hanya beda take off-nya saja. Hanya beda waktu keberangkatannya saja. Kalau tujuannya adalah surga, pasti akan bertemu lagi. Betul? Maka untuk semua hati sedang merasakan kehilangan, mohon maaf ya, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik dalam setiap kejadian yang pernah kita rasakan. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan lembutkan hati kita untuk lebih tenang menghadapi semua ketentuan yang Allah takdirkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ahilman. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya bunda-bunda ya, bagaimana caranya kita harus menganggap bahwa apa yang hilang dalam hidup kita itu jangan disebut sebagai kehilangan ya, tapi katakanlah bahwa mereka pergi lebih dulu. Aduh, Masya Allah. Langsung teringat ya pasti dengan orang-orang yang kita cinta yang sudah pergi meninggalkan kita. Baik, sekarang kita mau memberikan kesempatan dulu kepada bunda-bunda nih yang ingin bertanya. Siapa yang mau mohon angkat tangannya, nanti kita akan berikan kesempatan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin AA cerita sedikit. Boleh, silakan. Saya sudah lama ditinggal anak saya udah meninggal umur 13 tahun. Sebelum anak saya meninggal, saya berpisah sama suami saya nikah sama sahabat saya. Alasannya sih di kehidupan rumah tangga kita nggak ada peningkatan, maksudnya nggak ada ini gitu dari kehidupan ekonomi segala macam gitu. Nah itu alasan orang tua mertua punten, itu alasannya dia pisah sama saya. Terus setelah mereka nikah 4 bulan anak saya meninggal leukemia. Nah sudah meninggal nggak lama saya kan tadi dulu Pak Ustadz izin saya sudah lama meninggal kan, bagi saya orang-orang yang selama ini saya cerita sama ayah saya ya. Nah ayah saya meninggal juga. Jadi pertanyaannya sama sesuai tema separuh jiwa saya tuh, saya nggak tahu harus apa gitu. Jadi orang-orang yang selama ini saya berharga, yang selama ini saya bisa, saya harus gimana ngejalanin kehidupan yang terus ke depannya gitu. Saya harus kayak gimana biar saya bisa kuat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini berat banget ya ya. Iya. Bunda sayang yang dirahmati Allah, pemirsa. Setiap orang itu pasti akan ketemu satu fase di mana
orang yang dia cintai meninggalkan dia. Itu pasti. Maka sekarang apa yang harus saya lakukan setelah semua pergi meninggalkan saya? Sikap yang pertama ya harus ridho, terima. Kita nggak bisa bilang bahwa kenapa Allah manggil ayah saya, kenapa Allah manggil anak saya. Mungkin kalau suami mah nggak dipanggil sama Allah kan ya. Kemana tadi suaminya itu? Iya, iya. Saya nggak mau bilang diambil sama orang lain ya. Suaminya memilih untuk berumah tangga dengan yang lain. Betul? Apakah itu yang namanya kehilangan? Enggak. Kadang izin ya. Kenapa ada orang yang merasa ditinggal pergi dari apa yang dia miliki? Satu alasannya, karena terlalu merasa memiliki. Betul? Padahal semua milik siapa? Allah. Tidak ada satupun yang kita punya, melainkan semua dititipkan oleh siapa? Allah. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Maka sederhana, catat ini. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari ini itu. Yang kedua, mendekat kepada Allah. Satu, menerima. Dua apa? Mendekat kepada Allah. Kadang Allah itu mengambil orang-orang yang kita cintai agar hati kita kembali ke Allah. Dan ini rumus juga ya. Kalau Allah sudah melihat ada seorang hamba yang terlalu melekat dekat erat dengan yang dia cintai, sampai dia lupa bahwa Allah tempat bersandar dia, maka boleh jadi Allah akan ambil sesuatu yang dia cintai itu sengaja agar orang itu kembali kepada Allah. Makanya mohon maaf, biasanya kita itu akan diuji yang paling berat dengan sesuatu yang paling dekat dan yang paling kita cintai. Betul apa betul? Untuk apa? Bukan Allah mengambilnya karena benci sama kita, bukan. Tapi Allah mengambilnya karena Allah hanya ingin kembali kitanya kepada Allah. Allah sedang memeluk tubuhmu. Allah sedang mengusap kepalamu. Allah sedang membelai hatimu dengan semua yang pergi meninggalkanmu, agar kemudian engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda Aisyah, dua saja. Satu M-nya apa yang pertama? Menerima. M yang kedua? Mendekat. Mendekat kepada siapa? Allah. Dan percayalah, setelah semua tangis atas kehilangan ini, pasti Allah siapkan tawa setelah semua ini. Percayalah, hari ini kajian hati semoga menenangkan hati kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Gak ada tujuan hidup, kayak separuh tuh udah hilang, gak ngerti harus apa. Dari pelajaran pas anak aku sakit selama 4 bulan, aku sendiri. Aku di rumah sakit Jakarta aku sendiri. Gak ada yang gantian jaga atau gak ada. Biaya semua aku sendiri. Semua barang-barang di rumah aku jual sendiri. Setiap proses anak aku, tindakannya sedikit-sedikitnya aku nyaksiin semua. Aku mikir, ya Allah, ini apa gitu. Maksudnya Allah tuh punya apa sih, punya rencana apa. Aku pengen umroh deh gitu. Aku pengen cerita itu semua Rasulullah tuh pengen ngomong gitu. Sampai aku punya niatan, aku ada rumah kecil lah gitu. Aku pengen jual, pengen sebagiannya aku pengen buat ongkos ke sana gitu. Terus aku pengen tanyain, gimana cara untuk ngembaliin semangat aku buat ngejalanin anak aku nih yang kedua ini, sama keputusan aku itu benar nggak sih gitu. Itu yang suka nggak tahu kenapa gitu, kangen aja gitu. Apalagi kalau denger ini ya, sholawat kayak gitu tuh, ya Allah.